Bahkan ada di salah satu podcast ya, gua ngelihat dari keturunan Basyaiban menceritakan bahwasanya Sayyid pada masa itu juga punya nama Jawa supaya nggak gampang ketangkap sama Belanda. Jadi ngelawan, Mat. Woi, Mat Imat. Ini lulu apalin aja muka-mukanya biar kalian sebarin biar rakyat itu cerdas gitu, berpikir jernih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kalau pagi jam 6 ini selalu tentang buzzer nasab ya. Videonya jangan lupa ya enggak lah, biar mukanya masih keingat gitu. Ini orang-orang yang ngomong buzzer nasab, dan juga ada video tambahan ya. Ini mungkin kelompok mereka juga ya, si Imat, Fuad, ya Fuad, itu ya. Sebenarnya males sih ngebahas mereka, cuman ya mau gimana ya, supaya orang itu, rakyat Indonesia itu melek aja. Ini adalah kelompok yang paling ilmiah lah ini ilmiah banget pokoknya ya. Sampai pernah ada ceramahnya si Imat itu yang bilang yang salah nyebut ayat itu juga, di situ juga kan dia ada ngomong nih ya. Menjawab tudingan Imaduddin soal peran habaib, ente sudah buat apa? Jadi saking bencinya sama habaib mungkin ya. Sampai bilang peran habaib itu apa? Akhirnya dijawab lah. Ini kan yang merasa paling ilmiah. Kenapa Babe bikin konten ini? Buat Imat? Bukan. Ini bukan buat Imat, bukan buat kelompoknya. Kalau Imat sama kelompoknya gue yakin tahu sebenarnya. Mereka ini menurut gue ya, mereka bukan mencari kebenaran. Bukan. Memang pengen asik-asikan aja kali ya. Ya. Cuma kan pemirsa ini banyak gitu ya. Ini ada tulisan yang bagus yang dimuat sama Fakta Kini nih. Ya. Ada tulisan yang luar biasa di sini, luar biasa, alhamdulillah. Ini biar orang-orang tahu tuh peran habaib ini besar buat Indonesia. Ya, saya terkejut ketika ada oknum kiai dengan berapi-api di atas mimbar menceritakan perjuangan para ulama melawan penjajah, lalu dengan nada sinis mengirimkan pesan kepada kaum Sadah Ba'alawi, ente ada di mana? Pakai kata ente lagi. Dia kan pakai jubahnya ya begitu padahal. Maksudnya di mana peran para Sadah Ba'alawi kita perjuangan fisik melawan penjajah, lalu disambung lagi dengan kalimat tegas tidak ada. Waduh. Masa Imat nggak tahu sejarah sih ya? Tapi mungkin aja. Tapi kalau menurut gue dia tahu, cuman memang dia bukan untuk kebenaran kalau menurut gue. Pengen rame aja mungkin. Baiklah, akan coba saya uraikan jawaban untuk oknum kiai tersebut agar kita bisa berpikir jernih. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita, hati bersih, akal kita akal sehat. Disebutin satu-satu di sini. Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. 1767-1852. Bayangin.
dan dibantu oleh gurunya yang kemudian dijadikan menantunya, yaitu Sayyid Umar bin Muhammad As-Saggaf. Ba'alawi itu mengobarkan perang melawan Belanda dan Inggris di Palembang. Sang Sultan dan Sang Sayyid beserta keluarganya pun ditangkap dan diasingkan ke Ternate sampai wafat. Kelak Sayyid Abdullah bin Umar As-Saggaf juga diasingkan ke Tondano, Sulawesi karena melawan kolonial. Habib Abdullah Tondano itu, Masya Allah, anak cucunya masih ada sekarang tuh. Di Tondano. Pernah. Nah, itu satu tuh Habib Abdullah bin Umar As-Saggaf Tondano. Ya. Ini lagi. Itu tadi Habib Abdullah. Habib Umarnya itu tahun 1767. Jadi anaknya Habib Abdullah bin Umar ya sekitar tahun itu 18 sekian ya. Tuh Mat, ade. Ya, baik ade di perjuangan melawan penjajah ade Mat. Lu kagak tahu apa Mat? Lu Mat. Ketika pecah Perang Jawa 1825-1830 yang dikorbankan oleh Pangeran Diponegoro, terdapat banyak Sadah Adawiyin yang berada di barisan Diponegoro, diantaranya Sayyid Hasan bin Alwi Ba'abud yang menjadi komandan resimen lalu mendapat gelar Tumenggung Samparwadi. Ayahnya Sayyid Alwi datang dari Hadramut. Bahkan ada cerita yang mengatakan Pangeran Diponegoro itu termasuk Sadah juga, Ba'alawi juga. Ada yang bilang begitu ya. Wallahu a'lam. Tapi ada. Itu Mat. Ada. Lu sih ngomongnya sama orang yang kagak paham ya Mat ya. Ente di mana? Ente sudah buat apa? Ngomongnya sama orang kagak paham. Ya. Gitu-gitu doang kali Mat ya. Nih Mat. Ada yang jawab nih Mat. Ya. Dan di antara Sadah Alawi yang berjuang bersama Diponegoro adalah Sayyid Husain bin Yahya, Sayyid Utsman bin Yahya, Sayyid Umar bin Abdurrahman Basyaiban atau Raden Sutodono, Sayyid Awud bin Husain bin Yahya atau Raden Aryo Diwiryo, kesemuanya di Wonosobo, dan banyak para sayyid yang rela mengganti namanya menjadi nama Jawa agar tidak ditangkap oleh Belanda. Ada Mat, ada. Ya, bahkan ada di salah satu podcast ya, gue ngelihat dari keturunan Basyaiban menceritakan bahwasanya Sayyid pada masa itu juga punya nama Jawa supaya nggak gampang ketangkap sama Belanda, jadi ngelawan Mat. Woi, Mat Imat. Ini lulu apalin aja muka-mukanya biar kalian sebarin, biar rakyat itu cerdas gitu, berpikir jernih. Jangan gampang terpengaruh sama narasi-narasi yang didasarkan apa? Katanya ilmiah tapi ya. Ini dijawab belum Mat. Ya. Dan banyak kisah para sayyid dari klan bin Yahya, Ba'abud, Basyaiban, Bafage dan lain-lainnya yang berada dalam barisan Diponegoro dan tetap menentang kolonialisme meski dalam skala yang lebih kecil. Terlalu panjang jika diuraikan. Dalam dokumen Belanda disebut seorang sayyid bernama Muhammad dari Hadramut. Beliau ke Mekah, lalu ke Aceh dan masuk ke Jawa, mengobarkan perlawanan dan ditangkap tahun 1815 dan diasingkan tanpa diketahui makamnya. Ia dijuluki Sayyid Muhammad Keramat. Bahkan dalam laporan disebut perlawanannya terhadap kolonial menjadi inspirasi bagi Pangeran Diponegoro dalam mengobarkan Perang Jawa. Banyak Mat. Lu Mat. Kurang literatur kali lu. Belajar lagi Gih. Di Aceh terkenal nama Sayyid Mahmud yang menentang kolonial. Saking sulitnya dideteksi karena bergerilya keluar masuk hutan, menyebabkan Belanda mengirim mata-mata yang lalu bisa dilukis oleh intelijen Belanda tersebut di tahun 1883. Ia dijuluki Sayyid Keramat. Dan juga ada Sayyid Abdullah Al-Affas yang dijuluki Tengku Panglima dalam Perang Aceh tahun 1871. Ia terkenal karena mencari senjata-senjata untuk berperang melawan kolonial, serta tentu saja kisah yang sudah terkenal Sayyid Abdurrahman Az-Zahir dalam Perang Aceh. Tuh Mat, banyak Mat. Woi Mat, halo Mat. Di tahun 1900-an banyak sayyid yang dipenjara karena melawan kolonial, di antaranya Sayyid Abdullah bin Muhsin Al-Uttas, Bogor, Empang. Sayyid Salim bin Jindan, Jakarta. Sayyid Ali, Kuitang, dan masih banyak lagi. Tahun 1943, Sayyid Saleh Al-Adrus, Kubu, diculik oleh Jepang lalu dihukum mati karena menentang penjajahan Jepang di Kalimantan Barat. Hingga kini jasadnya belum diketahui.
Masih mau nanya lu. Ente sudah buat apa? Ente di mana, Mat? Lu di mana? Gitu waktu itu. Tahun 1944, Sultan Syarif Muhammad Al-Gadri, Pontianak, beserta keluarga dan pengikutnya dibunuh oleh tentara Jepang karena mengobarkan perlawanan. Ketika tahun 1948, pecah perang di Semarang dalam agresi militer kedua Belanda, telah gugur Sayyid Umar bin Abdullah As-Segaf dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Semarang. Tuh. Imat. Kurang literasi lu, Mat, kayaknya. Ya, belajar lagi, Ki. Aduh. Dalam agresi 1948 tersebut ada seorang Sayyid bernama Husain bin Salim Al-Mutahhar yang sangat dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menyelamatkan bendera pusaka dengan bertaruh nyawa karena diincar Belanda. Maka bendera dibawanya dengan hati-hati agar tidak jatuh ke tangan Belanda karena bendera adalah simbol kehormatan negara. Tuh, Al-Mutahhar. Mat. Untuk mengelabui Belanda, maka Sayyid Husain membuka jahitan bendera menjadi dua hingga terlihat seperti kain berwarna merah dan putih agar tidak diketahui oleh Belanda. Kelak, Sayyid Husain terkenal sebagai pengarang lagu-lagu kebangsaan seperti lagu Syukur, Hari Merdeka, Dirgahayu Indonesiaku, dan lain-lain. Nah, sampai begitu, Mat. Sampai bikin lagu-lagu nasionalisme. Belum lagi Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri Palu dan Sayyid Mohsin bin Abdullah Segaf Solo yang menulis syair tentang kemerdekaan Indonesia, dan masih banyak peran para Sayyid dalam perang fisik melawan penjajah. Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua di Palu, itu namanya sampai diawetkan jadi bandara dan nama jalan di Palu. Gua nyampe, alhamdulillah. Makanya tuh, aduh. Dan masih banyak peran Sayyid dalam perang fisik melawan penjajah. Jika ada nama yang belum disebut, silakan tambahkan nama-nama pejuang dari Sada Alawi. Terima kasih. Dan untuk oknum kiai tersebut, saya hanya bisa bertanya, ente sudah buat apa untuk negeri ini? Maaf, ente hanya bisa bikin keributan, fitnah, adu domba, dan menebar kebencian dengan modus sara, suku, agama, dan ras. Ente tak ubahnya duri dalam daging di dalam persatuan NKRI. Saya tak peduli orang percaya atau tidak sama nasab saya. Percaya silakan, tidak percaya silakan. Jika ada oknum Sayyid yang berbuat buruk, jangan digeneralisir semuanya buruk. Jika saya berbuat buruk, maka jangan disamakan semua Sayyid buruk seperti saya. Ambil yang baik dan tinggalkan segala fitnah, kebencian, dan adu domba. Jaga NKRI ini dengan akal, hati, perbuatan, dan doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita hidayah dan hati yang bersih agar kita selamat dunia wal akhirah. Amin. Memiliki hati yang bersih seperti menghirup udara segar di pegunungan dan menjadi sebab sehatnya akal, hati, dan badan. Hati yang buruk ibarat menghirup polusi udara dan berpotensi merusak badan. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih yang menulis ini. Masya Allah. Ya, jadi ini gua buat konten ini itu apa ya, bukan buat Imat, bukan ya, bukan buat Imat dan kelompoknya, bukan. Mereka tahu kok sebenarnya, cuman mereka memang kayaknya mau rame aja, cuma di medsos aja. Jadi ini buat kalian semuanya, buat seluruh rakyat Indonesia yang masih ragu, masih bimbang gitu, apa jasanya Habaib, apa jasanya Alawiyin buat Indonesia. Ini tadi sebagian, masih yang tercatat masih sebagian ini yang di sini disampaikan buat menjawab orang-orang yang ragu. Kalau ini nggak gue jawab, nggak penting dah. Ya mereka ya begitu dah. Kan namanya cuma di medsos. Gue bikin ini ya untuk kita semuanya jadi pelajaran. Banyak jasa Alawiyin buat kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu aja dari gue. Mudah-mudahan ini jadi manfaat. Dan buat yang menulis tadi, alhamdulillah, mudah-mudahan antum umur panjang, sehat, afiat, dijaga sama Allah dalam keadaan akal yang sehat, hati yang bersih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu walinayah, walamu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ingat ya, akal yang sehat itu berasal dari hati yang bersih. Kalau hatinya penuh benci, maka ya semua yang dikeluarkan ya begitu. Ente di mana? Padahal banyak. Minim literasi, belajar lagi, Gi. Makanya datengin Robito tuh, belajar sono. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih,
ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Oh tahu, kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya, ini nomornya.